Biasanya itu spesial. Bebas dari belajar, tapi kita sekarang sering datang untuk memuji, memuliakan. Walaupun judulnya sekolah minggu, tetap happy kita memuliakan Tuhan. Oke, salah satu kan adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri ya. Ajak mama papanya, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita. Kita keliling-keliling dulu, keliling lembah, keliling lautan ya, kaki gunung, kita nyanyi udah kita. Udah panas nih kan ya. Kalau gitu tunggu lagi kita ibadah kita ya. Jadi kita istilah lagi kita buka ibadah kita dulu. Mari adik-adik kita semuanya sikap berdoa lipat tangannya, lipat tangannya. Kita akan pujian Bapa berdoa.
lebih dalam lagi. Ajak adik-adik kami walaupun ibadah hanya bisa dari rumah dan bisa berkumpul bersama sahabat juga bersama guru sekolah minggu, tapi ya Bapak kiranya sukacita kami tidak hilang untuk lebih mengenal Engkau. Engkau berkati ibadah ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat ya adik-adik ya. Ya dong. Ya belum. Kita masih tetap berdiri. Kita mau pemanasan lagi sebelum masuk ke firman. Belum ada olahraga. Iya, kita olahraga dulu ya. Ya oke. Kita nyanyikan di kepala. Ya, dipakai gerakan adik-adik ya. Jangan lupa gerakannya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan untuk Yesus. Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik semuanya, udah tadi udah selesai pengakuan iman rasuli sebentar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan semua perlengkapan untuk menjalankan untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Siapkan hatinya terutama kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan ujian. Mari masuk.
Halo adik-adikku sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021. Nah, pada pagi hari ini, Bang Martin diberikan kesempatan untuk boleh berbagi sharing firman Tuhan yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini terkait dengan persiapan kita merayakan, merenungkan kebaikan Tuhan kepada kita umat manusia berdosa ini, di mana kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Jumat Agung, hari Paskah yang sebentar lagi kita akan rayakan. Bang Martin sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini Bang Martin boleh berbagi kepada adik-adik. Ayo adik-adik, bagaimana pada minggu hari ini? Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana suaranya? Nah, puji Tuhan. Nah, nih Bang Martin kasih tepuk tangan. Kelihatan. Nah, pada pagi hari ini Bang Martin mau berbagi tentang firman Tuhan yang nanti tadi temanya sudah Bang Martin sebutkan, yaitu Yesus ditangkap. Mari adik-adikku sekalian dipersiapkan Alkitabnya. Jangan sampai tidak dipersiapkan. Coba nih Bang Martin mau lihat. Sudah belum? Oh, sudah. Oh, ada yang pakai HP. Oh, ada yang pakai Alkitab. Oh ya. Oh, ada yang masih mencari. Oke, Bang Martin tunggu. 1, 2, 3. Mantap. Sip. Oke. Sekarang kita akan mulai perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertakhta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini boleh diingatkan kembali kebaikan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan, ya, sehingga firman Tuhan boleh terus hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang teramat berdosa, di mana keberdosaan kami Tuhan boleh tebus di kayu salib. Simbol kebaikan Tuhan, simbol penyerahan Tuhan, simbol di mana kami manusia yang tidak berdaya apa-apa, Tuhan boleh anugerahkan kepada kami penebusan yang sejati, kematian Kau di kayu salib. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, hamba-Mu bertekuk lutut di hadapan salib-Mu, dan kiranya firman Tuhan boleh terus dikumandangkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah tidak terasa ya adik-adik. Bang Martin, kalau Bang Martin ingat, ini sudah di bulan Maret. Ya ampun adik-adik, ini sudah di bulan Maret. Masih ingat gak bulan Maret itu apa yang sedang terjadi di tahun yang lalu? Ya, betul sekali. Bulan Maret ketika Bang Martin lupa tepatnya di minggu pertama atau minggu kedua, itu isu pandemi virus corona sudah mulai menyebar di Indonesia. Nah, ini sudah 1 tahun kita melewati masa pandemi, dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan juga harapan untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kita. Nah, adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini kita mau merenungkan dari bagian firman Tuhan. Bang Martin mau bagikan share screen-nya terlebih dahulu. Sebentar ya, Bang Martin akan share screen. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah kelihatan ya adik-adik ya.
Renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-43 sampai ke yang 50. Oke, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Markus 43 ayatnya yang ke-50. Nah, mari kita membaca Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah. Oke. Bang Martin akan baca secara keseluruhan. Adik-adik perhatikan Alkitabnya. Ya, Bang Martin tidak akan berbagi layar dulu supaya adik-adik bisa mendengar suara Bang Martin. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat yang ke-47, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya. Lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diingatkan kalau adik-adik lihat di belakang background Bang Martin ada temanya yaitu Yesus ditangkap. Ini merupakan satu perenungan rangkaian sampai kita menuju ke dalam satu perayaan yang setiap tahun semua umat Kristen di seluruh dunia ini merupakan perayaan besar yang sungguh luar biasa yang tidak pernah terjadi di dalam sepanjang hidup manusia, di mana Allah Anak di dalam ketundukannya boleh mati di kayu salib untuk apa? Berkorban. Demi apa? Demi keberdosaan kita, yaitu orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Bang Martin mau sedikit kasih ilustrasi dalam bentuk video supaya kita bisa mendapatkan satu gambaran di mana situasi ketika Tuhan Yesus sedang akan ditangkap pada momen setelah dia berdoa di Taman Getsemani. Dia masih ditemani oleh 3 orang muridnya, lalu datang segerombolan orang bersama dengan Yudas yang hendak berbuat mau menangkap Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bang Martin kasih lihat videonya. Ini videonya Martin ambil, silakan disaksikan. Oke. Nah, ini dia.
Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, Biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, apa dia? Apa dia? Nah, itu dia adik-adik. Sepenggalan cerita ilustrasi dari cerita Alkitab yang dibuat dalam bentuk video ringkas yang boleh kita lihat. Adapun perenungan kita pada pagi hari ini, Bang Martin mau ajak-ajak adikku sekalian untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, nanti akan Bang Martin sedikit jelaskan kenapa reaksi para murid Yesus saat penangkapan Yesus. Ada beberapa reaksi yang kita mau coba lihat. Dan reaksi ini adalah sebuah reaksi yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, itu yang sering terjadi. Kita sudah mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Kita sudah mengenal bagaimana Injil yang di dalam keseharian kita baca Alkitab, kita mulai ibadah, dan juga kita sampai pada hari ini boleh mengikuti ibadah perenungan firman Tuhan, dan kita sudah mulai terus bertumbuh di dalam pengetahuan kita. Tetapi ada satu reaksi yang dimana Tuhan Yesus sendiri pun tidak berkenan terhadap reaksi itu sendiri. Lalu yang kedua, kita mau melihat sebuah reaksi juga atau respon dari Tuhan Yesus ketika dia ditangkap. Dia adalah anak Allah. Dia adalah utusan dari Allah. Dia merupakan pencipta alam semesta ini. Dia merupakan Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah dia bisa melawan dalam situasi-situasi yang seperti itu? Harusnya bisa. Tetapi ada yang Bang Martin mau jelaskan di sini. Kenapa respon Tuhan Yesus di situ? Dia mengikuti, dia ditangkap, dan sampai pada akhirnya di dalam sejarah umat manusia dia harus mati di kayu salib. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita boleh melihat, kita belajar bagaimana di dalam situasi-situasi dihianati adik-adik. Bayangin adik-adik, dihianati. Yang mengkhianati siapa? Orang yang paling terdekat di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Ketika dia dihianati, bagaimana responnya? Itu yang mau kita lihat. Dari ketiga hal ini kita mau merenungkan dari satu kejadian di Taman Getsemani. Tuhan Yesus tunduk taat pada otoritas Allah. Nah, yang pertama kita mau melihat sikap dari anak-anak murid Yesus, di mana sikap ini merupakan sikap yang memang ditunjukkan kenapa murid-murid Yesus bisa sampai seperti itu. Itu adik-adik. Nah, yang pertama, sikapnya itu adalah tanda yang diberikan oleh Yudas. Ini merupakan tanda yang begitu menyakitkan Tuhan Yesus.
yaitu sebuah kecupan, atau kalau di dalam Alkitab jelas ditulis sebagai sebuah cium gitu, dicium, yang memberikan satu ilustrasi tanda. Karena kalau Bang Martin bayangkan di dalam situasi orang beramai-ramai di tengah taman yang pada zaman itu tidak memiliki penerangan sebaik sekarang, orang akan samar melihat wajah ketiga murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri. Ada 4 orang berarti di Taman Getsemani itu. Maka diperlukan satu simbol di mana ketika kesepakatan itu terjadi sebelum penangkapan Tuhan Yesus sudah berkompromi. Ini di adik-adik ya, Bang Martin mau jelaskan sekali lagi bahwa Yudas sudah berkompromi dengan dosa. Sekali lagi, Yudas sudah berkompromi dengan dosa. Kompromi-kompromi itu sudah dibangun oleh Yudas ketika dia pun juga sudah melayani Tuhan Yesus. Itu bisa dibuktikan dalam cerita Alkitab yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 6. Bang Martin bacakan Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Artinya, di awal ketika Tuhan Yesus memilih Yudas Iskariot sebagai muridnya, dia sudah tahu bahwa Yudas Iskariot akan berpotensi jatuh dalam dosa. Tetapi di sini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus pun juga memanggil kita orang-orang berdosa ini untuk kita bisa bertumbuh. Maka di sini kita melihat bagaimana Yudas itu sendiri sudah berkompromi dengan dosa. Sekali lagi Bang Martin tekankan, sikap murid Yesus yang pertama ini, Yudas, adalah dia berkompromi terhadap dosa. Sehingga ketika dia berkompromi terhadap dosa, apapun akan dia lakukan. Maka tanda yang dia berikan kepada orang-orang yang hendak mau menangkap Tuhan Yesus itu adalah sebuah ciuman. Ciuman merupakan sebuah tanda kasih sayang. Baik misalnya mama terhadap anak, papa terhadap anak. Biasanya dicium di kepala atau di kening, atau Bang Martin punya Alvaro begitu yang suka Bang Martin peluk, Bang Martin suka cium pipinya sebagai bentuk tanda kasih sayang Bang Martin sebagai seorang anak dan juga sebagai terhadap seorang anak, bapa terhadap anak. Itu juga dilakukan oleh Yudas. Tanda pengkhianatan pertama yang begitu menyakiti hati Tuhan Yesus, yang begitu mendukakan, Bang Martin ganti katanya, yaitu mendukakan hati Yesus. Sebuah tanda yang harusnya sebagai bentuk kasih sayang dari seorang murid kepada seorang gurunya, tetapi dia berbalas menjadi sebuah pengkhianatan. Maka dengan sigap para tentara yang sudah dibawa, maupun imam-imam besar dan juga orang-orang yang hendak menangkap Tuhan Yesus, dia langsung tahu bahwa dialah orang yang sudah diberi tanda oleh Yudas. Itu yang pertama. Sikap Yudas memberikan tanda di mana dia sudah berkompromi terhadap dosa. Itu merupakan sikap yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kita terkadang suka berkompromi terhadap dosa. Kita terkadang suka nggak ada yang lihat ini kok, uang kadang-kadang kita bisa curi. Atau hal-hal yang memang kita lagi lagi pembelajaran, lalu kita tutup kameranya, lalu adik-adik main game. Atau yang harusnya sudah menyelesaikan, sedang mengerjakan tugas, tetapi adik-adik berkompromi dengan ayo udah nanti aja. Pada akhirnya dosa merenggut kehidupan kita. Yang pertama adalah tanda yang diberikan Yudas itu adalah kompromi. Kompromi sebelumnya, lalu di dalam dia memberikan ciuman. Lalu yang kedua adalah penyerangan. Bagaimana Yesus ketika dia akan ditangkap, Petrus yang sebenarnya ingin melindungi Tuhan Yesus, tetapi ada tendensi yang pada akhirnya dia ingin menciderai orang. Kalau kita lihat di beberapa tulisan di dalam Injil Matius dan juga Markus pun juga dalam penulisannya, kalau misalnya kita boleh lihat di sini ya adik-adik, di dalam tulisannya di sini, maka kamu datang dengan lengkap dengan pentungan. Di ayat sebelumnya, tangkaplah dia, dan ketika sampai di situ ia segera maju dan mendapatkan Yesus mencium. Salah seorang dari mereka ada di situ dan menghunuskan pedangnya
lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Artinya ada tujuan yang sebenarnya mau menjaga, tetapi tendensinya lebih ke arah tujuannya lebih ke arah akhirnya melukai orang. Kita sebenarnya ingin menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi yang kita lihat dari Petrus ini dalam kesehariannya, padahal dia sudah mendengarkan khotbah di bukit, lalu dia sudah mendengarkan hukum yang utama dan terutama, tetapi dia masih melakukan satu tindakan yang responsif tujuannya untuk melindungi Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya dia harus melukai. Nah, ini merupakan dua sikap yang kita boleh lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang ini sering kita alami, sering kita hadapi. Bagaimana memiliki satu sikap yang pertama adalah kita berkompromi dengan dosa, lalu yang kedua kita merasa bahwa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan, tetapi Tuhan sendiri tidak menghendakinya. Kita masih ingat bahwa itu pun Tuhan masih melakukan satu penandaan mukjizat. Orang yang akibat dari hundusan pedang dari Petrus, Tuhan Yesus pun masih memberikan kesembuhan. Di situ masih ada mukjizat yang diberikan Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang sudah digelapkan, tadi ada satu situasi dari video tadi di mana ada iblis yang sudah merasuki orang-orang tersebut sehingga dia tidak melihat lagi kemuliaan Tuhan. Ini dia adik-adik bahayanya. Ketika kita sudah dirasuki dengan begitu hebatnya dengan dosa, maka kita tidak bisa lagi melihat anugerah Tuhan. Maka kita tidak bisa lihat lagi kemuliaan Tuhan. Maka kita tidak bisa lihat lagi di mana Tuhan itu sekarang berada. Nah, jadi adik-adikku sekalian, Bang Martin mau ajarin kita. Ada sikap Yesus, sikap murid Yesus yang itu sendiri pun sedang terjadi dalam diri kita. Yang pertama adalah kompromi terhadap dosa. Lalu yang kedua, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak menghendaki hal tersebut. Maka adik-adik, yang sebenarnya mau kita pelajari dari perenungan ini adalah dua hal. Ini adalah sikap yang tidak tepat yang ditunjukkan oleh murid Tuhan Yesus. Ini. Ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, lalu ada satu sikap siaga. Siaganya sudah tepat. Tetapi ketika dia ingin menjaga Tuhan Yesus, tetapi yang salah adalah ketika dia sudah langsung menghunuskan sampai pada akhirnya telinga penjaga itu pun harus putus. Begitu. Nah, itu adalah sikap yang sangat tidak tepat. Maka sikap yang tepat adalah ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Sikap tidak melawan. Kenapa Bang Martin mau bicarakan dengan sikap tidak melawan ini? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, yang dia punya bala tentara sorga, yang dengan perintahnya dia pasti bisa melakukan perlawanan itu sendiri tanpa bantuan dari orang-orang di sekitar dia, tanpa bantuan dari Petrus, tanpa bantuan dari dua orang murid Tuhan Yesus lain yang juga ikut serta di dalam Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani itu. Tuhan Yesus bisa melakukan itu, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Sikapnya tidak melawan. Sikapnya adalah dia tunduk dan dia mengikuti. Dan bahkan di situ Tuhan Yesus masih mengingatkan dia. Kalian itu kan bersama-sama dengan aku. Kalian itu kan melihat bagaimana perjalanan hidupku dengan pengajaran aku di bait suci, dengan aku mengajar orang-orang. Adakah aku seperti seorang penjahat yang dia harus ditangkap dengan pedang, dan kalau di Alkitab tadi dicatat dengan pentung, begitu. Dengan kalau tadi diilustrasikan dalam video tadi adalah tongkat, begitu. Sikap Tuhan Yesus itu adalah sikap tidak melawan. Nah, adik-adik di sini yang kedua tidak melawan ini kenapa? Kenapa Tuhan Yesus tidak melawan? Ya, sebenarnya dia punya kekuatan untuk dia melakukan perlawanan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dia tidak melawan. Ini yang dia lakukan. Tunduk pada otoritas Allah. Otoritas Allah. Allah Bapa. Ketika dia berada di Taman Getsemani,
itu merupakan satu situasi di mana Tuhan Yesus begitu takutnya luar biasa. Dia tahu dia akan mati di kayu salib. Dia tahu dia akan dicambuk. Dia tahu dia akan mengalami situasi yang sangat-sangat berat dari sisi kemanusiaan. Disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia. Rasa kekhawatiran itu pun muncul ketika dia mau berdoa di Taman Getsemani. Tetapi ada satu doa Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani yang pada akhirnya itu yang memberi kekuatan Tuhan Yesus bisa menghadapi. Itu apa? Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Itu merupakan satu tanda bahwa Tuhan Yesus tunduk pada otoritas Allah. Bagaimana dengan adik-adikku sekalian? Apakah adik-adik juga bisa tunduk pada otoritas Allah? Otoritas Allah itu yang pertama tertuang dalam Alkitab, itu jelas. Apakah kita tertib di dalam membaca Alkitab? Apakah kita tertib di dalam melakukan perenungan firman Tuhan? Otoritas Allah itu sendiri pun juga dipercayakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui siapa? Yang pertama, sudah pasti melalui orang tua. Yang kedua melalui siapa? Melalui gereja, yang dimana ada hamba-hamba Tuhan. Ada pendeta, ada penatua, ada Bang Martin yang dipercayakan sebagai guru sekolah minggu kepada adik-adik. Dan juga di dalam kehidupan masyarakat, ada juga orang-orang yang perlu juga kita hormati, kan, kita hargai. Ada guru kita, ada teman kita, ada orang yang lebih tua. Nah, kita tunduk nggak sama otoritas? Yang terkadang kita itu sulit sekali tunduk pada otoritas. Yang kita mau adalah ego kita. Tetapi di sini kita belajar sekali di Taman Getsemani bahwa kita perlu tunduk pada otoritas Allah. Kita tunduk pada mama papa kita. Kita tunduk pada Tuhan Yesus. Kita tunduk pada otoritas Allah melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari. Maka adik-adikku sekalian, masa PJJ ini, masa pembelajaran jarak jauh ini, Bang Martin banyak sekali mendengarkan cerita-cerita bagaimana anak-anak sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, sudah mulai kebingungan dalam situasi ini. Atau adik-adik sudah mulai menikmati, di rumah bisa dialihkan dengan gadget atau seperti apa. Yang pada akhirnya adik-adik jatuh dalam dosa, dalam kompromi dosa. Yang pada akhirnya adik-adik terjerumus di dalam keberdosaan adik-adik. Hati-hati adik-adik. Bang Martin ingatkan. Bang Martin tegur adik-adik. Kalau adik-adik sampai dalam kondisi atau situasi seperti itu, adik-adik perlu bertobat. Perlu kita kembali lagi kepada perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita tunduk. Tuhan Yesus pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita taat. Kata taat akan membawa kita kepada rasa ketenangan, kenyamanan, dan pada akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Jangan sampai adik-adik kita tidak memiliki sikap tunduk dan taat pada otoritas Allah. Adik-adikku sekalian, jangan pernah bertoleransi dengan dosa. Karena kenapa Bang Martin tekankan ini? Ketika kita bertoleransi dengan dosa, kita dibutakan dengan segala macam hal. Kita dibutakan dengan kenikmatan. Kita dibutakan dengan rasa yang merasa buat kita adalah hal yang paling nyaman. Jangan sampai adik-adik. Maka adik-adik, dua hal ini yang Bang Martin mau tekankan. Sikap Tuhan Yesus ketika dalam situasi yang memang sudah menjadi perintah Tuhan, dia tidak melakukan, dia ikuti. Dan sampai pada akhirnya kematian Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita peringati di dalam ibadah Jumat Agung, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus yang paling utama adalah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang datang dari sana akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan semua yang percaya kepadanya akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Jadi adik-adikku sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tunduk dan taat pada otoritas Allah. Otoritas Allah ada di sekitar kita. Otoritas Allah sungguh nyata di dalam Alkitab yang perlu terus kita baca, kita pahami, dan kita renungkan. Itu adik-adik pesan Bang Martin, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah tema di mana Tuhan Yesus ditangkap, ada banyak respon di dalam kehidupan manusia yang sering terjadi dalam kita, tetapi ada juga respon yang tepat yang diberikan oleh Tuhan Yesus juga, sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini. Selamat pagi,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap Bang Martin ingatkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau bisa, jangan berpergian jika memang tidak penting. Tetap kita jaga kesehatan kita, memang vaksin sedang disuntikan, kita berdoa. Sekarang masuk ke dalam tenaga pendidik, guru-guru, adik-adik sedang di dalam proses akan divaksin, kita berdoa supaya nanti adik-adik pun juga bisa mendapatkan vaksin dan kita bisa beraktivitas, kita bisa lagi bertemu, beribadah, bertatap muka, ngobrol, cerita, dan segala macam. Bang Martin juga sudah rindu sekali dengan adik-adik. Dan Bang Martin terakhir ingatkan, tetap kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, tolong kami Yesus, tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami. Perenungan pada pagi hari ini kami menyadari siapa diri kami yang terkadang kami jatuh dalam dosa, sikap kompromi kami yang tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Kami boleh belajar untuk kami ditegur dan diingatkan. Terima kasih Tuhan untuk otoritas Allah yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami melalui orang tua, melalui guru sekolah minggu, melalui guru kami, melalui teman dan sahabat kami. Itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Dan masa penantian dan perenungan kami di dalam merenungkan kematian Engkau di kayu salib dan juga kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, boleh kami nyatakan di dalam kemuliaan Tuhan, dan kami boleh merasakan damai sejahtera daripada Allah. Berkati anak-anak sekolah minggu GKPI yang masa pembelajaran jarak jauh ini, Tuhan boleh jagain mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah kami, perenungan kami pada pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, bagaimana adik-adik firman Tuhannya hari ini? Luar biasa banget ya. Ya, pasti luar biasa. Pasti. Oke, karena Tuhan Yesus ya, kita udah rela mati ya kan. Ya misalnya pasti untuk menembus dosa-dosa adik-adik, mengatasi penyakit adik-adik. Jadi adik-adik itu nggak perlu takut lagi ya kayak. Gak tahu, harus terus. Apapun yang terjadi, adik-adik pasti bisa lalui sama Tuhan Yesus. Itu. Oke, kita akan ya guys. Yes. Kita mau tutup ibadah kita puji Tuhan lagi, kita kembali lagi puji Tuhan, kita nyanyikan. Biar